Kami dari penyidik PPA dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan, artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan, dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial dalam rangka dan dalam menjamin pembunuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam ini, kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pembunuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Atwirlani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan. Salam saudaraku sebangsa dan setanah air. Informasi yang hangat kembali terjadi, yaitu AG sudah dilakukan penahanan secara resmi oleh pihak kepolisian. Setelah diperiksa selama 6 jam, lalu pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan ya. Dan penahanan ini pun melalui prosedur hukum sesuai sistem peradilan anak. AG ditahan di LPKS ya, Lembaga Penyelenggara Sosial ya. Jadi ini tidak ditahan di tempat orang dewasa ya, seperti Ibu PC sebelumnya. Tidak sama, tidak. Nah, menariknya di sini, di kasus ini para netizen masih merasa kurang puas ya terkait dengan penahanan AG. Para netizen menganggap bahwa AG ini adalah pemicu terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario kepada David ya. Maka kasus ini perlu dikawal sampai tuntas ya. Nah, begitu menarik sekali teman-teman sekalian. Saya percaya bahwa ketika hari ini sudah dilakukan penahanan terhadap AG, saya pun berharap bahwa ada pengacaranya yang kemarin membantah bahwa sama sekali kliennya tidak terlibat, sekarang bungkam.
Sekarang sepertinya bisu, tak bisa berbicara. Waktu itu saya melihat video pengacaranya mengatakan bahwa AG yang diklaim selfie pada saat kejadian itu tidak benar dan dia sama sekali tidak terlibat, bahkan dia menolong waktu itu. Nah ternyata kalau memang tidak terlibat, kenapa ditahan? Ya. Artinya pengacaranya bohong. Nah, jangan sampai seperti pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Nah, kemudian Kaseto tidak hadir lagi untuk berbicara. Apakah kemudian Kaseto sedang istirahat? Ya saya tidak tahu. Iya teman-teman ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa ayah Mario yang sebelumnya dikabarkan memiliki harta 56 miliar dan bukan cuma itu ternyata. PPATK sudah membekukan 40 lebih rekening dari rekening Rafael Alun dan istrinya, keluarga, dan lembaga. Uang yang dibekukan di dalamnya itu mencapai 500 miliar. Ini adalah nilai yang sangat fantastis. Nah, maka saya mau katakan bahwa Rafael Alun ini saya yakin akan menyusul juga di bumi. Nah, teman-teman sekalian, Mario dan AG memang layak mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Kedua anak ini menurut saya sangat sombong sekali dan begitu keras hatinya. Nah, kita lihat saja. Mario ketika ditangkap, saya melihat wajahnya sangat sombong sekali. Bahkan sudah ditangkap saja masih bisa sombong. Makanya mengatakan kepada Sam, rekannya yang sudah ditahan, mengatakan bahwa udah tenang saja, kita akan bebas. Bapakku tidak mungkin tinggal diam. Iya, dia tidak tahu kalau bapaknya juga terlibat di dalam kasus ini. Walaupun bukan kasus penganiayaan, tapi dugaan kasus korupsi atau pencucian uang. Nah, dia tidak tahu itu. Nah, teman-teman sekalian, juga AG ini, saya melihat dia begitu keras hati. Ya, saya sih tidak berani ya mengatakan bahwa sama dengan Putri Chandrawati ya, yang mana dekat kamarnya terjadi penembakan, dia begitu tegar ya menghadapi situasi itu. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa AG ini menurut saya perempuan pemberani dan begitu kuat menghadapi situasi saat itu ya, yang begitu kejam tindakan Mario dalam melakukan penganiayaan dan dia begitu bisa tahan dia melihatnya. Itu membuat saya heran. Nah, tentu pelajaran berharga bagi mereka berdua ketika ditahan di penjara, maka penjara adalah pelajaran yang bisa membuat mereka rendah hati. Karena mereka di penjara, ya tentu mereka akan mulai sadar, pelan-pelan sadar, bahwa ternyata kejahatan itu atau kesombongan itu tidak perlu dilakukan. Ya, karena di penjara itu ya saya nggak tahu ya apakah mereka senyaman di rumahnya, di kamarnya, ada AC, ada sofa dan sebagainya, ada spring bed yang tebal di sana. Ya, tapi nyamuk-nyamuk yang ada di sana akan memberikan pelajaran berharga bagi mereka berdua untuk membuat mereka lebih lagi sopan santun, rendah hati, tidak pamer kekayaan di hari depan ketika mereka sudah keluar penjara. Saya percaya bahwa penjara adalah pelajaran bagi mereka berdua. Nah, tetapi hal ini juga bisa kita petik hikmatnya bagi kita semua dan juga adik-adik yang masih muda. Ya, janganlah seperti AG, ya masih umur 15 tahun, ya udah pacaran sana sini dan hasilnya seperti ini, ya kan? Tentu itu
begitu menyakitkan bagi mereka berdua, baik bagi Mario maupun bagi Agnes sendiri ya. Ya jadi jaga harga diri ya, dan berikan nilai-nilai yang bisa memberikan keteladanan yang baik bagi orang lain, bukan nilai-nilai keburukan yang bisa menghapus harga diri. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Saya RW Ri Swarubu dari Pulau Kecil Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.